Tanggal 17 Oktober tahun 1944. Aku melihat dapur di rumah Petrus. Selain Yesus, ada Petrus dan istrinya, Yakobus dan Yohanes. Aku pikir mereka baru selesai santap malam. Mereka sedang berbicara, dan Yesus menunjukkan minat dalam penangkapan ikan. Andreas masuk dan mengatakan, "Guru, ada laki-laki di sini yang di rumahnya engkau pernah tinggal," bersama seorang laki-laki lain yang mengatakan bahwa ia adalah sepupumu. Yesus bangkit dan berjalan menuju pintu seraya berkata, "Suruhlah mereka masuk." Dan ketika ia melihat Yudas Tades dalam cahaya minyak lampu dan perapian, ia berseru, "Kau, Yudas." "Ya, Yesus." Mereka saling berciuman. Yudas Tades adalah seorang laki-laki tampan, dalam puncak kemaskulinannya. Ia tinggi, meski tidak setinggi Yesus, tegap dan kuat, kulitnya coklat zaitun tua, seperti Santo Yosef semasa muda, bukan kuning pucat. Matanya memiliki suatu kemiripan dengan mata Yesus, sebab berwarna biru, yang nyaris seperti periwinkle, sama dengan keong laut dengan kulit kerang spiral. Jenggotnya yang coklat dicukur persegi 4, rambutnya berombak, tapi tidak sekeriting rambut Yesus, dan berwarna sama dengan jenggotnya. "Aku datang dari Kapernaum. Aku pergi ke sana naik perahu dan aku datang ke sini dengan perahu yang sama untuk mengejar waktu. Bundamu yang mengutusku," ia mengatakan, "Susana akan menikah besok, datanglah ke perkawinan. Maria akan ada di sana, dan juga ibuku dan saudara-saudaraku. Segenap sanak saudara diundang. Kau yang mungkin akan menjadi satu-satunya yang tidak hadir. Sebab itu mereka memintamu untuk datang dan membuat pasangan muda itu berbahagia." Yesus membungkuk dengan sedikit merentangkan kedua tangannya seraya berkata, "Keinginan bundaku merupakan hukum bagiku. Tapi aku juga akan datang demi Susana dan sanak saudara kita. Hanya, maaf." Dan ia menatap Petrus dan yang lainnya. "Mereka sahabat-sahabatku," jelasnya kepada sepupunya. Dan lalu ia menyebutkan nama-nama mereka, dimulai dari Petrus. Ia lalu menambahkan, "Dan ini Yohanes." Dengan ekspresi istimewa yang menyebabkan Yudas Tades menatap kepadanya dengan lebih seksama sementara si murid terkasih tersipu malu. Ia mengakhiri perkenalan dengan menyatakan, "Sahabat-sahabatku, ini Yudas, putra Alfeus, sepupuku seturut tradisi dunia, sebab dia adalah putra dari saudara laki-laki pasangan bundaku. Seorang sahabat yang sangat baik, karena dia adalah anak dari saudara Yosef, ayahku. Seorang sahabatku yang sangat baik, dan teman baik dalam hidup maupun dalam karya. Rumahku terbuka bagimu seperti bagi guru. Duduklah." Dan lalu berbicara kepada Yesus, Petrus mengatakan, "Jadi, apakah kami tidak lagi akan pergi ke Yerusalem bersamamu?" "Tentu saja kalian akan pergi. Aku akan pergi sesudah pesta perkawinan. Satu-satunya perbedaannya adalah bahwa aku tidak akan lagi berhenti di Nazaret." "Betul, Yesus, sebab bundamu akan menjadi tamuku selama beberapa hari." "Itulah yang ingin kami lakukan. Bundamu juga akan pergi ke sana sesudah perkawinan." Laki-laki yang dari Kapernaum yang berkata demikian. "Inilah yang akan kita lakukan. Aku sekarang akan pergi dengan perahu Yudas ke Tiberias dan dari sana ke Kana. Dengan perahu yang sama aku akan kembali ke Kapernaum bersama bundaku dan bersamamu. Kalian akan datang pada hari sesudah Sabat berikutnya, Simon, jika kalian masih ingin pergi, dan kita akan berangkat ke Yerusalem untuk Paskah." "Tentu saja aku ingin pergi." "Tidak, aku akan datang pada hari Sabat untuk mendengarkanmu di sinagoga." "Apakah engkau sudah mengajar, Yesus?" tanya Tades. "Ya, sepupuku, dan kau harus mendengar perkataannya." "Ah, tak seorang pun berbicara sepertinya," seru Petrus. Yudas menghela napas. Dengan kepalanya bertumpu pada tangannya, sikunya pada lututnya, ia menatap Yesus dan menghela napas. Ia tampak antusias untuk berbicara namun tidak berani. Yesus mendorongnya. "Ada apa, Yudas? Mengapakah kau menatapku dan mendesah?" "Tidak apa-apa, tidak. Pasti ada sesuatu. Apakah aku bukan lagi Yesus yang kau sayangi?"
Dari siapa kau tidak menyembunyikan rahasia? Tentu saja engkau yang aku kasihi, dan betapa aku merindukanmu, kau guru dari sepupumu yang lebih tua. Jadi, baik, berbicaralah. Aku ingin memberitahumu, Yesus, berhati-hatilah. Engkau memiliki seorang bunda, dan ia tak memiliki siapapun selain engkau. Kau ingin menjadi seorang rabi yang berbeda dari para rabi yang lain dan kau tahu, lebih baik dariku, bahwa golongan-golongan yang berkuasa tidak mengizinkan apapun yang mungkin berbeda dari hukum-hukum adat yang telah mereka tetapkan. Aku tahu cara berpikirmu yang kudus. Tapi dunia tidak kudus dan dunia menindas para kudus. Yesus, kau tahu nasib sepupumu pembaptis, ia ada di penjara, dan jika ia belum mati, itu karena si jahat Herodes raja wilayah takut akan orang banyak dan akan murka Allah. Dia itu jahat dan percaya tahayul dan kejam dan cabul. Engkau, apakah yang akan engkau lakukan? Kepada nasib yang bagaimanakah engkau akan menghantar dirimu? Yudas, kau kenal sangat baik cara berpikirku, dan itukah yang kau tanyakan padaku? Apakah kau berbicara atas inisiatifmu sendiri? Tidak, jangan bohong, kau telah disuruh, pasti bukan oleh bundaku, untuk mengatakan hal-hal yang demikian. Yudas menundukkan kepalanya dan diam. Berbicaralah, sepupuku, ayahku, dan Yusuf dan Simon bersamanya. Kau tahu, demi engkau, sebab mereka menyayangimu dan Maria, janganlah menganggap baik apa yang kau ingin lakukan, dan mereka ingin kau memikirkan bundamu. Dan bagaimana menurutmu, aku, kau terseret ke arah-arah yang berlawanan oleh suara-suara yang berasal dari yang tinggi di atas dan yang berasal dari dunia. Aku tidak mengatakan berasal dari bawah. Aku katakan dari dunia. Hal yang sama terjadi atas Yakobus, bahkan terlebih lagi. Tapi aku katakan kepadamu bahwa di atas dunia ada surga, dan di atas kepentingan dunia ada perkara Allah. Kau harus mengubah cara berpikirmu. Jika kau belajar melakukannya, maka kau akan sempurna. Tapi, dan bundamu, Yudas, dialah satu-satunya yang, menurut cara pikir dunia, seharusnya berhak untuk mengingatkanku akan kewajibanku sebagai seorang putra, yakni pada kewajibanku untuk bekerja baginya, dan menyelenggarakan kebutuhan-kebutuhan materialnya, akan kewajibanku untuk mendampingi dan menghiburnya dengan kehadiranku. Tapi ia tidak menuntut satupun dari hal-hal ini, sebab ia memilikiku, ia tahu bahwa ia akan kehilangan aku, demi menemukanku kembali dengan cara yang terlebih luas dari lingkaran keluarga yang kecil. Dan sebab ia telah mempersiapkan dirinya untuk itu. Pemberian dirinya secara sukarela secara tak terbatas kepada Allah bukanlah hal yang baru. Ibundanya telah mempersembahkannya di bait Allah bahkan sebelum ia tersenyum dalam hidup. Dan, seperti yang dikatakannya kepadaku berulang kali hingga tak terhitung banyaknya saat ia berbicara kepadaku mengenai masa kanak-kanaknya yang kudus, dengan mendekapkanku pada dadanya pada sore-sore musim dingin yang panjang atau pada malam-malam musim panas jernih penuh bintang. Ia telah menyerahkan dirinya kepada Allah sejak dini hidupnya di dunia ini. Dan ia mempersembahkan dirinya bahkan terlebih lagi ketika ia memiliki aku, agar ia dapat ada di mana aku berada, saat menggenapi misi yang diberikan kepadaku oleh Allah. Semua orang akan meninggalkanku pada suatu saat tertentu, mungkin hanya beberapa menit, tapi setiap orang akan dikuasai dengan jiwa pengecut, dan kalian akan berpikir bahwa akan lebih baik, demi keselamatan kalian sendiri, jika kalian tidak pernah mengenal aku. Tapi ia, yang memahami dan tahu, ia akan selalu bersamaku. Dan kalian akan menjadi milikku, sekali lagi, melaluinya. Dengan kuasa imannya yang penuh kasih dan tak tergoyahkan, ia akan menarik kalian kepada dirinya sendiri dan dengan demikian akan membawa kalian kepadaku. Sebab aku ada dalam bundaku, dan ia ada dalam aku, dan kami ada dalam Allah. Aku ingin kalian semua mengerti bahwa, baik kalian yang adalah sanak saudaraku seturut dunia, dan kalian, para sahabat dan anak-anak dalam suatu cara yang adikodrati. Baik kalian, pula siapapun lainnya mengenal bundaku. Tapi andai kalian tahu,
Kalian tidak akan mengkritiknya dalam hati kalian dengan mengatakan bahwa ia tak mampu membuatku tunduk padanya. Melainkan kalian akan menghormatinya sebagai sahabat terkarib Allah, perempuan perkasa yang dapat memperolehkan segala rahmat dari hati Bapa yang kekal dan dari putranya terkasih. Aku pasti akan datang ke Kana. Aku ingin membuatnya bahagia. Kalian akan memahami lebih baik setelah pesta perkawinan. Yesus penuh keagungan dan persuasif. Yudas menatap Yesus. Ia tengah berpikir. Ia lalu berkata, "Dan aku pasti akan pergi bersamamu, bersama teman-teman ini, jika kau menghendakiku, sebab aku merasa apa yang kau katakan benar. Maafkan kebutaanku dan kebutaan saudaraku. Engkau jauh lebih kudus dari kami. Aku tidak sakit hati terhadap mereka yang tidak mengenal aku. Aku juga tidak mendengki mereka yang membenci aku. Tetapi aku merasa kasihan kepada mereka, sebab celaka yang mereka datangkan atas diri mereka sendiri. Apa yang kau bawa dalam tas kain itu? Jubah yang dikirimkan bundamu untukmu. Besok adalah pesta besar." Ia berpikir bahwa Yesusnya akan memerlukannya, agar ia tidak kelihatan aneh di antara segenap tamu lainnya. Ia bekerja mulai pagi-pagi sekali hingga larut malam setiap hari, agar jubah ini siap untukmu. Tapi ia tidak dapat menyelesaikan mantolnya. Jumbai-jumbainya belum siap dan ia menyesalkan itu. "Tak mengapa, aku akan mengenakan yang ini, dan aku akan menyimpan yang itu untuk ke Yerusalem. Bait Allah jauh lebih penting dari pesta perkawinan. Ia akan sangat senang. Jika kau ingin tiba di Kana saat fajar, kau harus segera berangkat. Bulan sudah terbit dan ini akan menjadi perjalanan yang menyenangkan. Baik, marilah kita pergi. Ayo Yohanes, aku membawamu bersamaku. Selamat tinggal, Simon Petrus, Yakobus, Andreas. Aku akan bertemu dengan kalian pada hari Sabat sore di Kapernaum. Selamat tinggal, perempuan. Damai sertamu dan rumahmu." Yesus pergi keluar bersama Yudas dan Yohanes. Petrus mengikuti mereka hingga ke danau dan membantu mereka bertolak. Dan penglihatan pun berakhir. Yesus bersabda, "Apabila tiba waktunya untuk menyusun karya ini sesuai urutan, sisipkan penglihatan mengenai perkawinan di Kana di sini. Catat tanggalnya, tanggal 16 Januari tahun 1944.